Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas sebentar. eh dari kelas IFD 302 dengan eh, dengan mata kuliah NLP Natural Language Processing. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS Natural Language Processing mengenai untuk saat ini saya memilih mengenai view short learning pada Natural Language Processing. Nah, oke. Untuk tugas yang diberikan yaitu untuk tugas yang diberikan yaitu carilah jurnal internasional tahun 2020 sampai 2024 tentang tema learning analytics dan melakukan review analisa menggunakan eh, analisa dari jurnal tersebut. Nah, setelah itu kita diwajibkan untuk membuat presentasi menggunakan Zoom yang wajah terlihat dan juga si presentasinya dapat. Nah, oke. Nah, untuk itu saya bisa share semua screen seperti ini. Oke. Nah, untuk materinya saya sudah ambil juga, udah saya download juga seperti ini. Nah, untuk materinya sebenarnya jurnalnya saya dapatkan di archive eh, jurnal tahun kalau nggak salah 2024 mengenai penggunaan VSL, View Short Learning dalam Natural Language Processing using menggunakan menggunakan Sistem Neural Network. Nah, karena sebenarnya kayak langsung menuju ke hasil presentasi saya. Nah, kalau view short learning ini dengan nomor SIP saya 220401 3 kali 96. Nah, jurnal ini dibuat oleh David Onaini, Sony Sivaruska Kumar, Yasan Wang. Nah, dari Departemen Healthy Information Management, ya, seperti itu. Nah, untuk NLP yang penggunaan NLP saat ini menggunakan model SNN, Seismo Neural Network, yaitu Seismo Neural Network itu menggunakan dua neural network untuk melakukan processing agar dapat menggunakan VSL, View Short Learning, eh, View Short Learning. Nah, View Short Learning ini sendiri sebenarnya umum digunakan di CV Computer Vision untuk melatih machine learning agar dapat melakukan analisis dan juga memproses lebih cepat, lebih efisien menggunakan data yang lebih sedikit. Seperti itu sih. Nah, karena berhubung VSL ini hanya masih digunakan pada CV saja, maka kita tiga orang ini melakukan testing apakah VSL ini dapat digunakan pada natural language processing. Nah, keunggulannya sendiri sebenarnya untuk latar belakang hmm, jurnal ini sendiri ada tiga faktor, yaitu karena NLP itu membutuhkan dataset yang besar. Kita tahu untuk dataset itu sendiri eh, natural language processing membutuhkan data besar, biasanya diambil eh, sesuai tema atau dari umum, atau dari Reddit, dari Twitter, Facebook dan lain-lain. Atau di sini eh, karena eh, di sini contoh case kasusnya adalah eh, dataset klinis. Jadi misalnya data penyakit, data diri, data badan, eh, habis itu data gejala. Karena tidak semua orang punya eh, seperti itu gejala dan lain-lain eh, atau penyakit. Jadi data klinis itu sendiri cukup
sedikit data yang dapat digunakan dan juga karena ada standarisasi keamanan untuk persebaran penggunaan data pasien HIPAA. Jadi cukup jarang untuk penggunaan dataset klinis. Nah, eh, oleh karena itu, untuk melatih NLP ini kan pada umumnya menggunakan deep learning karena deep learning menggunakan data yang banyak, sedangkan untuk kesehatan data yang ada itu cukup sedikit, maka digunakanlah ini eh, VSL. Nah, VSL sendiri, VSL sendiri, Future Learning sendiri itu punya fungsi untuk melakukan pemrosesan eh, secara mandiri. Ya. Jadi untuk membuat datasheet karena memang menggunakan dua neural network untuk melakukan proses machine learningnya, jadi eh, untuk processingnya akan jadi dua machine learning ini ya hanya dapat digunakan untuk VSL ini. Nah, fungsinya dua 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 machine learning ini ada untuk penggunaan metode VSL ini karena kalau misalnya hanya satu saja untuk machine learning yang ditempatkan di situ, data yang akan dikeluarkan akan sama terus. Sedangkan kalau misalnya ada dua dua machine learning yang ada untuk penerapan VSL ini, itu data akan melakukan pencocokan mana apakah data ini berulang, apakah data ini baru, apakah hasil analisa ini baru dan lain-lain seperti itu sih. Itu ini saya infokan sebelumnya. Nah, ini seisme neural network ini adalah dua neural network paralel dengan bobot weight dengan menghasilkan vektor embed dari dua kalimat input untuk menilai kemiripan dari weightnya antara embed functionnya tersebut untuk menentukan apakah dua kalimat sekelas atau sama. Pendekatan ini juga secara alami melakukan augmentasi data. Misalnya pada 8 shot bisa terbentuk 28 pasangan data pelatihan. Jadi kenapa menggunakan SNN? Karena memang untuk melatih VSL itu sendiri agar mencocokkan untuk mencocokkan apakah data ini berulang jadi seperti itu agar machine learning yang didapatkan itu bisa menggunakan data-data yang mirip yang sudah dilatih lewat machine learning. Nah, seperti itu sih. Nah, untuk testingnya sendiri akan ada dua, yaitu pre eh, PTSSN, pre-test Sisme Neural Network dan juga PLM menggunakan PLM yaitu seperti Bird BioBird ini untuk embeddingnya dan sisme satunya lagi SOE SSN Second Order Embedding tugas yang ya, modelnya hampir sama sih. Kedua ini tuh menggunakan PLM yang sama dan juga eh, untuk embeddingnya hanya SOE aja sih. Nah nanti kita melakukan di jurnal ini melakukan testing tiga tiga sampel yaitu 4 shot, 8 shot dan 16 shot. Ini sih contoh strukturnya. Jadi nanti input data ada dua, satu yang pertama masuk ke machine learningnya, setelah itu di embedding data, habis itu mencari apakah apakah hasilnya sama. Kalau misalnya nggak sama, masuk sigmoid dan juga probabilitas. Nah,
Nah, data data dataset yang digunakan tuh ada dua, yaitu Mimikry dan juga ada dua sih. Saya ingat saya lupa satunya lagi. Ada dua saya baca. Nah, di dalam dataset itu sendiri eh, untuk kata-katanya itu memang saya cek berantakan dan untuk melakukan download datanya itu harus join dulu ke organisasi yang menyediakan datasetnya, bukan di Kaggle, bukan di itu. Oke, habis itu ini sih untuk machine learningnya menggunakan algoritma classification eh, untuk melihat kemiripan antar antar hasil antar mesin learning yang dihasilkan. Habis itu eh, menggunakan PLM, nah klasifikasi berbasis ya tadi evaluasi. Nah, untuk untuk hasil evaluasinya itu ada tiga: metric precision, recall, dan F1 score. Nah, eh untuk machine learningnya menggunakan GPT. Sebenarnya ada datanya sih di sini. Bentar saya cek. Untuk testingnya itu menggunakan GPT-2, FTT tadi. Tadi saya ada. Jadi sesuai testing yang tadi FTT, PTSSN, SOA, FTT ini itu pre-trained Seismo Neural Network. Bukan FTT itu iya, FTT itu pre-trained Seismo Neural Network. Oh, ini nih, Ventune Transformer Respectable. Tapi di sini saya baca sih tidak diterangkan, eh, dan harus nyari tahu sendiri sih. Eh, atau saya kurang detail bacanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini sih. Jadi eh, kalau nggak salah sih di sini ada GPT, penggunaan GPT itu untuk basis machine learningnya, karena GPT itu untuk umum juga maka bisa digunakan. Nah, dan juga dia menggunakan VTSSN, Pre-trained Seismo Neural Network berbasis embednya Bioclinical BERT. Ini Bioclinical BERT ini kayak kamus embedding itu kayak ada kamus pencocokan relasinya apakah ini itu berkaitan sama medis atau enggak seperti itu. Nah, di sini menggunakan kamusnya Biochemical BERT. Eh, dengan itu atau dan juga dengan hasil biobat, ya, jadi ini seperti ini. eh Seperti itu sih. Ini dia hasil analisisnya sih lebih condong ke penggunaan SSN. Sisma Neural Network cenderung lebih tepat digunakan karena dapat menghasilkan data yang tidak sama eh, terus-menerus, sehingga proses pembelajaran menggunakan dataset yang sedikit dapat terus berjalan menggunakan metode VSL SSN. Nah, itu sih. Seperti itu sih dari presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.